Legenda timnas Inggris, Tim Sherwood menilai Benjamin Sesko belum cukup berkualitas untuk bermain di Manchester United. Meskipun penyerang asal Slovenia itu mencetak 2 gol dalam hasil imbang 2-2 melawan Burnley. Sherwood mengakui gol tersebut bisa menambah kepercayaan diri Sesko, terutama setelah melewati periode sulit. Namun menurutnya, performa itu belum memenuhi standar tinggi Manchester United. Ia menegaskan bahwa gol-gol tersebut tidak mampu menutupi kekurangan kualitas permainan Sesko dan bahkan menyarankan agar sang pemain diganti sejak babak pertama karena meragukan kelayakannya untuk terus mengenakan kostum setan merah. Pelatih baru The Blues, Liam Ross Senior, memilih tidak langsung menangani Chelsea saat kalah 2-1 dari Fulham karena waktu persiapan yang sangat singkat setelah ditunjuk sebagai pelatih baru. Ia menilai persiapan taktikal menghadapi laga tersebut belum cukup matang untuk memimpin tim secara langsung, sehingga memberikan kepercayaan penuh kepada Callum McFarlane yang sebelumnya menangani Chelsea. Ross Senior menekankan bahwa staf dan McFarlane telah bekerja dengan sangat baik, sementara dirinya memanfaatkan waktu untuk mempersiapkan pendekatan, strategi, dan filosofi permainannya sendiri sebelum turun langsung memimpin tim di pertandingan selanjutnya. Hasil imbang 2-2 antara Napoli dan Hellas Verona memicu frustrasi Antonio Conte karena sejumlah keputusan wasit yang kontroversial. Conte menyoroti penalti untuk Verona dan dianulirnya gol Rasmus Højlund karena dianggap handball, yang menurutnya merugikan timnya secara tidak adil. Emosinya baru benar-benar tumpah saat membahas insiden handball Rasmus Højlund. Bagi ex-pelatih Chelsea ini, posisi tangan pemainnya adalah gerakan alami yang mustahil dihindari dalam duel fisik. Soal Højlund, sejujurnya saya tidak tahu di mana dia harus menaruh lengannya. Apa yang harus dia lakukan? Mengamputasinya. Ini menjadi sulit, tapi kami terus melangkah, keluh Conte. Masa depan Dani Carvajal di Real Madrid masih penuh ketidakpastian. Kapten Los Blancos itu tengah mempertimbangkan beberapa opsi untuk fase akhir karirnya, termasuk tawaran dari Qatar, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Meski begitu, preferensi utamanya tetap bertahan di Madrid, klub yang telah dibelanya selama bertahun-tahun dan di mana ia dikenal sebagai salah satu bek kanan terbaik generasinya. Kontrak Carvajal akan habis pada akhir musim ini, dan hingga kini belum ada kepastian apakah manajemen klub akan menawarkan perpanjangan, sehingga situasi ini membuka peluang bagi ketertarikan dari luar Eropa. Real Madrid menjadikan Nico Schlotterbeck sebagai target utama untuk memperkuat lini pertahanan mereka di musim mendatang. Borussia Dortmund bersedia melepas bek tengah itu, tetapi menginginkan skema tukar guling, dengan Gonzalo dari Madrid muncul sebagai kandidat yang sesuai dengan filosofi klub Jerman. Los Blancos diperkirakan akan mengajukan tawaran sekitar 30–35 juta euro sambil mempertimbangkan penyertaan pemain dalam paket transfer. Kontrak Schlotterbeck di Dortmund masih berlaku hingga 2027, sehingga klub Jerman kini harus membuat keputusan strategis terkait masa depan pemainnya. Juventus dikabarkan mulai mempertimbangkan Alexander Sorloth dari Atletico Madrid sebagai opsi jika kontrak Dusan Vlahovic tidak diperpanjang pada akhir musim ini. Namun, Al Hilal juga menunjukkan minat serius untuk merekrut penyerang Norwegia itu sebelum jendela transfer Januari ditutup. Atletico Madrid berpotensi melepas Sorloth dengan nilai sekitar 17,3 juta pound, meski ia masih memiliki kontrak tersisa 2 tahun. Penyerang berusia 30 tahun ini juga tampil cukup konsisten musim ini dengan mencatatkan 6 gol dan 1 assist dari 23 penampilan di semua kompetisi, membuatnya menjadi opsi menarik bagi Juventus jika mereka ingin memperkuat lini serang. Manajer Tottenham Hotspur, Thomas Frank, menjadi sorotan usai timnya kalah 3-2 dari Bournemouth ketika terekam memegang secangkir kopi berlogo Arsenal sebelum laga. Foto tersebut cepat viral dan memicu kritik dari pendukung Spurs yang sudah kecewa dengan performa tim yang kini berada di peringkat ke-14 Premier League. Frank pun menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak menyadari logo Arsenal pada gelas itu karena gelas tersebut hanyalah sisa persediaan dari kunjungan Arsenal beberapa hari sebelumnya.
Ia menegaskan tidak ada niat buruk dan menyesalkan bahwa hal sepele seperti ini justru menjadi sorotan utama di tengah krisis performa tim. Dalam konferensi pers baru-baru ini, Dominik Szoboszlai menegaskan jelang laga melawan Arsenal bahwa The Reds bukan sedang menghadapi juara, melainkan Arsenal yang bermain melawan juara. Ia memuji kualitas Arsenal sebagai salah satu favorit juara, berkat skuad luar biasa dengan pemain-pemain berkualitas di setiap lini. Meski demikian, Szoboszlai menekankan bahwa gelar Premier League tidak bisa ditentukan di Januari dan persaingan tetap ketat, termasuk dengan Manchester City dan Aston Villa yang tampil impresif. Pernyataannya menunjukkan kepercayaan diri Liverpool serta mental juara timnya dalam menghadapi persaingan papan atas. Erling Haaland masih memimpin klasemen top scorer Premier League dengan 20 gol, tetapi performanya sempat menurun dalam 3 pertandingan terakhir, termasuk lawan Nottingham Forest, Sunderland, dan Chelsea. Sementara itu, Igor Thiago dari Brentford mulai mengintai posisi puncak dengan penampilan gemilang, mencetak 5 gol dalam 2 pertandingan terakhir, termasuk hat-trick ke gawang Everton, sehingga total golnya kini mencapai 16 dan memecahkan rekor pemain Brasil tersubur dalam semusim Premier League. Dengan selisih hanya 4 gol, Haaland harus tetap waspada karena Thiago semakin menunjukkan ketajamannya. Manchester City ditahan imbang 1-1 oleh Brighton di Etihad Stadium dalam hasil imbang ketiga beruntun di Premier League setelah sebelumnya seri melawan Chelsea dan Sunderland. Hasil ini membuat City semakin tertinggal 5 angka dari Arsenal yang memuncaki klasemen. Pep Guardiola menilai performa timnya tetap bagus dan menunjukkan kualitas permainan yang tinggi, tetapi ia mengakui bahwa sulit untuk memikirkan persaingan gelar juara ketika kemenangan sulit diraih secara konsisten. Guardiola menekankan timnya harus fokus memperbaiki hasil agar tetap berada dalam perburuan gelar di sisa musim. Liverpool kembali menjadi sorotan setelah terlalu sering berbagi angka dalam beberapa pekan terakhir. Dalam 8 laga terakhir Premier League, The Reds memang tak terkalahkan, tetapi setengahnya berakhir imbang, sehingga laju mereka tertahan dan memicu kritik soal kehilangan ketajaman serta gaya permainan yang dianggap terlalu aman di momen-momen krusial. Pelatih Arne Slot dituding mengubah identitas tim menjadi lebih bertahan dan kurang agresif. Namun ia membantah tudingan tersebut, menegaskan bahwa gaya sepak bolanya tetap menyerang dan fokus memaksimalkan penggunaan penyerang, bahkan ketika tim tertinggal 1 gol. Liverpool dikabarkan siap mengeluarkan dana besar untuk membawa Mason Greenwood kembali ke Liga Inggris sebagai pengganti Mohamed Salah yang diprediksi akan segera meninggalkan Anfield. Penyerang Marseille berusia 24 tahun ini dianggap sebagai opsi ideal karena rekam jejak mencetak golnya yang konsisten, fleksibilitas bermain di berbagai posisi menyerang, serta potensi jangka panjang yang dimilikinya untuk menjadi andalan lini depan. Untuk merealisasikan transfer Greenwood, Liverpool diperkirakan harus menyiapkan dana sekitar 87 juta pounds, mencerminkan kepercayaan klub terhadap kemampuannya menjadi tulang punggung baru serangan The Reds dalam beberapa musim ke depan. Atletico Madrid dikabarkan resmi masuk dalam perburuan gelandang Bayern Munich Leon Goretzka yang diperkirakan akan tersedia dengan status bebas transfer pada bursa musim panas mendatang. Pemain berusia 30 tahun ini menarik perhatian klub-klub top Eropa karena dapat memperkuat lini tengah tanpa biaya transfer tambahan. Selain Atletico, Barcelona juga dikabarkan memantau situasi Goretzka untuk menambah kedalaman dan kualitas skuad mereka. Sebelumnya, Napoli juga sempat dikaitkan dengan minat terhadap sang gelandang karena pengalaman dan karakter fisiknya dianggap cocok dengan gaya bermain Serie A. Tottenham Hotspur dikabarkan bersaing dengan klub Premier League lainnya untuk mendapatkan fullback AS Roma Wesley. Pemain 22 tahun asal Brazil ini tampil impresif sejak pindah dari Flamengo musim lalu, dengan 3 gol dan 5 clean sheet dalam 17 laga Serie A, membantu Roma bersaing di posisi 4 besar. Tottenham menilai Wesley sebagai opsi serius untuk memperkuat lini belakang, setelah terkesan dengan performanya yang konsisten. Namun, persaingan untuk merekrutnya cukup ketat, karena Manchester City dan Newcastle United juga menunjukkan minat. Sementara Everton tertarik tetapi kalah secara finansial.
Inter Milan berhasil memperlebar jarak di puncak klasemen Liga Italia menjadi 4 poin atas Napoli setelah meraih kemenangan penting atas Parma. Kemenangan ini menjadi momentum krusial bagi tim jelang laga besar pekan depan, terutama karena Napoli sebelumnya hanya bermain imbang 2-2 melawan Hellas Verona. Meski berada di posisi nyaman, pelatih Christian Cifu memberikan peringatan keras kepada anak asuhnya untuk tidak terlena. Ia menekankan bahwa kompetisi Serie A selalu penuh dengan ujian tak terduga yang bisa mengubah keadaan kapan saja, sehingga kewaspadaan dan fokus penuh harus tetap dijaga sepanjang musim. Chelsea dikabarkan tengah menyiapkan tawaran sekitar 25-30 juta euro untuk mendatangkan Kim Min-jae dari Bayern Munich pada bursa transfer Januari. Langkah ini atas permintaan pelatih baru Liam Rowe Senior yang ingin memperkuat lini belakang dengan bek berpengalaman yang bisa memberi dampak instan. Musim ini, Kim jarang bermain di Bayern, hanya mencatat 17 penampilan dengan total kurang dari 800 menit, sehingga posisinya mulai tersisih. Kehadirannya di Chelsea diharapkan tidak hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga membimbing dan memberi pengalaman bagi para pemain muda. Jude Bellingham tampil sebagai penjaga citra Real Madrid di tengah derasnya kritik dan spekulasi tentang keretakan ruang ganti serta sorotan terhadap performa pemain, termasuk Vinicius Junior. Ia menegaskan bahwa kondisi internal tim tetap solid, kompak dan satu komando di bawah arahan Xabi Alonso. Bellingham juga menepis kabar yang menyebut dirinya ikut campur dalam kebijakan transfer klub, menekankan bahwa fokus utamanya hanyalah memberikan performa terbaik di lapangan dan mendukung rekan-rekannya. Sikapnya ini menunjukkan kepemimpinan serta tanggung jawabnya sebagai salah satu pemain kunci tim. Barcelona memastikan tempat di final Piala Super Spanyol setelah menundukkan Athletic Club dengan skor telak 5-0, menunjukkan meningkatnya kepercayaan diri tim di bawah arahan pelatih baru. Menjelang final yang akan mempertemukan mereka dengan Real Madrid atau Atletico Madrid, Rafinha menegaskan bahwa Barcelona siap menghadapi siapapun tanpa memilih-milih lawan. Ia juga menekankan mentalitas kuat tim, meyakini bahwa dengan semangat dan kepercayaan diri yang sedang terbangun, Barcelona memiliki semua yang dibutuhkan untuk meraih kemenangan di laga final. Arsenal tak mampu memaksimalkan keuntungan bermain di kandang sendiri saat menghadapi Liverpool pada pekan ke-21 Liga Inggris. Sepanjang laga, kedua tim saling melancarkan serangan dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi buruknya penyelesaian akhir membuat pertandingan berakhir tanpa gol. Arsenal sempat mengancam melalui Bukayo Saka dan Martin Odegaard, sedangkan Liverpool memberi tekanan lewat Dominic Szoboszlai. Hasil imbang ini menambah 1 poin bagi Arsenal yang tetap kokoh di puncak klasemen dengan 49 poin. Sementara itu, Liverpool masih bertahan di peringkat keempat dengan koleksi 35 poin. Al Nassr harus mengakui keunggulan Al-Qadisiyah setelah kalah 1-2 di Stadion Al-Awal Park dini hari WIB. Hasil ini menandai kekalahan kedua berturut-turut yang dialami klub asal Riyadh tersebut di ajang Liga Arab Saudi musim 2025-2026. 2 gol tim tamu dicetak oleh Julian Quinones dan Nahitan Nandes, sementara Al Nassr hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui eksekusi penalti Cristiano Ronaldo. Meski menelan kekalahan, Al Nassr masih bertahan di posisi kedua klasemen dengan raihan 31 poin. Sementara itu, kemenangan ini mengangkat Al-Qadisiyah ke peringkat keempat dengan total 27 poin. PSG dan Marseille harus menyelesaikan laga trofi The Champions 2025 dengan skor imbang 2-2 di waktu normal, dalam duel sengit yang digelar di Jaber Al Ahmad International Stadium, Kuwait. PSG sempat unggul lebih dulu melalui gol Ousmane Dembélé, namun Marseille bangkit dan berbalik memimpin lewat penalti Mason Greenwood serta gol bunuh diri Willian Pacho. PSG terhindar dari kekalahan berkat gol dramatis Gonzalo Ramos di masa injury time. Pada babak adu penalti, PSG tampil dominan dan menang 4-1 dengan kiper Lucas Chevalier berperan penting setelah menggagalkan 2 eksekusi penalti pemain Marseille, sekaligus memastikan gelar juara Piala Super Prancis. Real Madrid sukses melaju ke final Piala Super Spanyol setelah menundukkan Atletico Madrid dengan skor 2-1 dalam laga semifinal yang berlangsung di Jeddah.
Los Blancos membuka keunggulan sangat cepat lewat tendangan bebas Federico Valverde pada awal pertandingan, sebelum menggandakan skor melalui gol Rodrigo di babak kedua. Atletico Madrid sempat memberi perlawanan dengan mencetak gol balasan lewat Alexander Sorloth, namun tidak ada gol tambahan hingga laga usai. Hasil ini mengantar Real Madrid menantang Barcelona di partai final, setelah El Barca lebih dulu memastikan tempat di laga puncak berkat kemenangan meyakinkan 5-0 atas Athletic Bilbao. AC Milan harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Genoa pada pekan ke-19 Serie A di San Siro. Genoa sempat unggul lebih dulu lewat gol Lorenzo Colombo di babak pertama dan mampu mempertahankan keunggulan hingga turun minum. Milan sebenarnya sempat menyamakan kedudukan melalui Christian Pulisic, namun gol tersebut dianulir VAR. Rossoneri akhirnya terhindar dari kekalahan berkat gol Rafael Leao di masa injury time sebelum Genoa gagal memanfaatkan penalti di menit-menit akhir. Hasil ini membuat AC Milan naik ke peringkat kedua klasemen dengan 39 poin, sementara Genoa tertahan di posisi ke-17 dengan 16 poin.